Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Sekali lagi katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita memuliakan nama Tuhan. Sebelum dunia ini ada, pesanmu telah terbentuk. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhan dulu
Mari nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan lewat hidup setiap kami Bapa. Dan kami percaya hidup kami dipenuhi oleh mujizat-Mu Bapa. Sebab Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus, penolong kami, yang memberikan kami kemenangan, yang memberikan kami jawaban. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin, amin Yesus. Mari pujikan bersama-sama, katakan Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanya bersama-Mu Tuhan. Hanya di hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan baru. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, sebab anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Katakan bersama-Mu Bapa, Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
besar, sama-sama katakan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan iman kami Tuhan. Engkau yang berpindah memberi anugerah-Mu besar melimpah. Sebab anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah. Hanya anugerah-Mu yang melimpah, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu Yesus yang menguatkan kami, yang memberi kami pertolongan, yang memberi kami jawaban. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau yang bersama kami, Kau yang bersama-sama dengan kami. Yesus, haleluya, haleluya. Kami sembah yang setia, yang tak pernah sekalipun Kau ada bagi kami. Tangan-Mu menjaga setiap kami, Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang setia. Amin. Kau selalu setia berada di dekat kami, Bapa.
Yesus. Dan Engkau selalu menjaga kami tanpa lelah. Tanpa lelah Engkau menjaga kami Yesus. Saat ini Tuhan, kami naikkan sembah kami sebagai rasa syukur kami. Rasa syukur kami. Karena Engkau selalu ada. Dan Engkau nyata bagi kami. Engkau selalu nyata bagi kami Yesus. Biar iman kami tetap teguh Tuhan di dalam Engkau. Biar iman kami tetap bertahan Tuhan. Kami percaya akan Engkau selalu Bapa. Engkau memberikan pengharapan. Engkau memberikan jawaban bagi setiap kami. Engkau memberikan kemenangan bagi setiap kami.
penghormatan yang terbaik. Sekali lagi lebih pria lagi bagi Allah kita. Oh, segala pujian. Haleluya, haleluya. Oh, beberapa saat lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Di bumi seperti di surga. Oh, amin, amin, amin. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Karena kami tahu kemuliaan-Mu itu ketika menyelimuti bumi ini. Engkau hadir, maka tidak akan ada hal yang bertentangan dengan Engkau juga akan hadir. Ketika Engkau hadir, maka Engkau dengan segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu itu hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu saat ini Engkau hadir bersama dengan kami. Dan Engkau disenangkan oleh hati kami yang memuji dan menyembah. Ya Tuhan, ya Allah kami yang hidup. Terima kasih untuk kesempatan beribadah pada ibadah raya yang kedua pagi hari ini. Dan semua daripada kami yang datang dengan beban, yang datang dengan kurang sehat, dalam nama Yesus semuanya Tuhan pulihkan saat ini. Amin. Kami perkatakan darah Yesus atas kehidupan kami, sehingga kemanapun kami pergi, orang yang berdekatan dengan kami akan mengalami pemulihan dan kesembuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pada saat ini berfirmanlah pada kami semua. Kami membuka hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudara. Puji nama Tuhan, apa kabar saudara? Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan kita percaya keluar biasaannya akan kita alami. Amin. Amin saudara. Mari saat ini kita akan sama-sama belajar satu hal yang kemarin Tuhan taruh di hati saya. Dan kemudian kita sebetulnya adalah lanjutan dari ibadah yang pertama tadi. Saudara mungkin bisa lihat di YouTube. Channel GAB TV di ibadah yang pertama, di mana dijelaskan mengenai diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang kalau percayanya hanya Tuhan, itu kehidupannya diberkati, disertai dan akan diluputkan. Ada amin? Dan hari ini kita akan belajar sesuatu, multimedia akan membantu saya. Kita akan sama-sama belajar mengenai suatu topik yang mungkin agak sedikit jarang dikhotbahkan. Tetapi saya ingin angkat topik ini, yaitu mengenai pembedaan atas umat Allah. Pembedaan, bukan perbedaan yang terjadi, tetapi pembedaan. Berarti kita umat Allah dikenai hal yang berbeda. Mengapa demikian? Kita akan belajar. Kita akan intip dulu Keluaran pasal 8 ayat 22 sampai 23. Saudara bisa baca bersama-sama kedua ayat ini. Kita akan belajar bersama-sama dua ayat ini, 1, 2, 3. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal. Sehingga di sana tidak ada terdapat pikat. Supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Dan ayat ini bisa diterapkan ke hari ini. Sekali lagi kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ayat 23 kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan. Ketika kita membaca ini, yang kita ketahui adalah ketika Musa, Tuhan berbicara kepada Musa. Dan Musa pun meneruskannya kepada Firaun. Di mana Firaun mengeraskan hatinya sehingga tidak mau melepaskan bangsa Israel. Sehingga berada tetap di bawah penjajahan Mesir. Kita lihat slide berikutnya, next.
Tetapi sebelumnya kita harus tarik mundur terlebih dahulu. Kita harus belajar bahwa yang mengalami perbedaan, yang mengalami pembedaan ini adalah bangsa yang merupakan keturunan perjanjian. Kita semua tahu bahwa semua kisahnya berawal dari sebuah bapak orang percaya yang bernama Abraham. Abraham mempunyai anak perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan Abraham sendiri dijanjikan bahwa engkau akan jadi bapak bagi banyak bangsa, segala bangsa. Abraham punya keturunan bernama Ishak. Dan dari Ishak ini kita tahu keluar dua, yaitu Esau dan Yakub. Yang memang yang kita pelajari itu tentang keturunan Yakub. Tapi sebetulnya Esau pun keturunannya juga banyak, bangsa Edom yang raksasa dan sebagainya. Tapi kita lihat di sini linearnya, garisnya, keturunan perjanjian. Abraham mengalami janji Tuhan, Ishak mengalami janji Tuhan, Yakub mengalami janji Tuhan. Dan dari Yakub ini yang sebetulnya namanya berarti penipu, tetapi namanya diubah menjadi Israel, Prince of God, pangerannya Allah. Dan saudara lihat di slide tersebut di atas, saudara bisa saksikan, mereka hidupnya itu dalam perjanjian Tuhan. Dan mereka itu senantiasa menikmati pertolongan Tuhan, menikmati mujizat dari Tuhan. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, hidupku penuh mujizat. Tetapi yang perlu kita garis bawahi lagi, hidup dalam mujizat tidak serta-merta membuat manusia senantiasa percaya dan lurus-lurus saja dalam Tuhan. Oh enggak. Bangsa Israel setiap saat menikmati mujizat, tapi minggu lalu kita belajar bahwa toh ternyata bangsa Israel masih digolongkan bangsa yang tegar tengkuk. Sudah mengalami lewat Laut Merah. Ternyata masih juga menyembah berhala. Menggunakan inisiatifnya sendiri. Tidak nurut Tuhan, tetapi menggunakan akalnya. Ayo kumpulkan perhiasan semua. Kita bangun lembu emas. Saya ingin garis bawahi bahwa meskipun Anda di dalam perjanjian dengan Tuhan, meskipun Anda adalah umat-umat yang mengalami janji-janji Tuhan, itu tidak membuat Anda luput dari godaan yang bisa menyebabkan Anda keluar dari janji Tuhan. Tapi di sini kita akan belajar satu hal, bahwa Tuhan memakai orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar Yusuf itu ditipu, dibenci oleh kakak-kakaknya. Yusuf pun juga dijual, dijadikan budak. Dan hari ini kita akan lihat, kita lanjutkan yang minggu lalu kita pelajari. Next, gambar berikutnya. Kita melihat saudara, nah sebetulnya gambar ini itu adalah gambar yang menggambarkan Exodus. Kenapa kok Exodus? Ya, karena ini kisahnya setelah Yusuf. Setelah Yusuf pada akhirnya jadi pembesar orang kedua di Mesir, dia berhasil mengumpulkan makanan. Lumbung Yusuf itu mengumpulkan banyak makanan. Dan ketika akhirnya diketahui bahwa Yusuf masih hidup dan menjadi penguasa di Mesir, maka Yakub dan seluruh keturunannya berangkatlah ke sebuah tempat. Next. Tempat itu dari tanah Kanaan mereka berjalan. Saudara lihat tanda panah itu yang mengarah ke bawah. Mereka pergi ke daerah di pinggir sungai Nil atau tempat yang subur. Saudara bisa lihat hijaunya berbeda, ya kan? Yang lain berwarna apa? Mereka berwarna apa? Mereka pergi ke sebuah tempat yang dinamakan Goshen. Mengapa mereka ke sana? Karena Yusuf mengajak semua keluarganya untuk berpindah ke Mesir karena terjamin di sana. Karena ada Yusuf dan Firaunnya pun mengatakan keluargamu bawa sini semua. Dibawa ke situ di daerah Mesir, di daerah yang subur, mengalami janji Tuhan. Mengalami janji Tuhan. Mengalami hidup yang luar biasa enak. Next, kita lihat berikutnya. Tapi saudara, ternyata ketika Yakub itu adalah bapak dari Yusuf, berada di tanah Goshen,
Pada awalnya memang bukan sebuah perbudakan. Saudara baca di poin pertama. Mereka di sana bukan untuk menjadi budak. Tetapi mereka di sana menempati tempat yang terbaik oleh karena Yusuf. Karena di Kanaan kekeringan. Mereka pindah ke sana semua. Dan Yakub pun tiba di sana pada saat ia berusia kurang lebih 130 tahun. Dan dia tinggal di Goshen selama 17 tahun lamanya. Pada saat usia 147 tahun, dia pulang ke rumah bapa dan diminta untuk tidak dikubur di sana, tetapi dikembalikan. Next, kita lihat. Setelah itu semua terjadi, yang namanya Raja Fir'aun, pasti kalau perebutan kekuasaan itu ada. Firaun itu bisa berarti anak yang melanjutkan ayahnya, tetapi bisa juga berarti yang dikudeta. Nah kali ini rupanya Firaun yang baru naik ini adalah Firaun yang mengkudeta. Jadi saudara, bukan keturunan langsung yang mengenal Yusuf, tetapi yang mengkudeta ini tidak mengenal dan tidak peduli Yusuf itu siapa. Dikatakan maka bangkitlah Firaun yang baru. Firaun ini berasal dari dinasti di Asyur. Dan untuk menjadi penguasa, saudara lihat, dia melalui persaingan, bukan keturunan. Dan si jahat, iblis, ini bisa make. Si jahat, si iblis mengetahui bahwa keturunan Israel ini nanti dari situ akan keluar juru selamat. Dan iblis yang tidak maha tahu, tapi sok tahu, berusaha menggagalkan supaya tidak ada keturunan juru selamat lahir. Bagaimana caranya? Dari zamannya Yusuf sudah dicanangkan bahwa semua bayi laki-laki keturunan Israel itu harus dimusnahkan. Bayangkan iblis. Dia tidak maha tahu, tapi dia sok tahu. Dimusnahkan. Sehingga rencananya iblis supaya Mesias itu tidak datang ke dunia. Supaya Mesias, saudara lihat di poin yang terakhir. Mesias tidak dapat datang ke dunia. Dan meremukkan kepalanya. Saudara bisa baca dari Kejadian pasal 3. Itu rencana iblis yang jahat. Itu rencana yang jahat. Yang dilakukan oleh iblis. Tapi yang namanya perjanjian Allah. Itu tidak bisa diganggu gugat. Orang yang hidup di dalam perjanjian. Itu tidak bisa melenceng jauh-jauh. Orangnya bisa melenceng tetapi perjanjiannya tidak berubah. Perjanjiannya tidak berubah sama sekali. Next. Iblis sengaja ingin menggagalkan rencana keselamatan Allah. Dan Firaun yang baru ini menduga bahwa keturunan Israel yang semakin bertambah banyak jumlahnya akan berpihak dengan musuh bangsa Mesir sehingga ditakutkan Mesir nanti akan kalah. Apa yang bisa saudara ambil sebagai pelajaran dari firasat atau dari pola pikir Firaun yang baru ini? Saya garis bawahi, saya kasih tanda kutip di paling bawah. Coba saudara baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketakutan yang tidak mendasar membuat manusia melakukan hal-hal yang aneh dan ketakutan yang tidak mendasar membuat manusia melakukan hal-hal yang aneh. Contohnya berkali-kali saya sering kutip. Wah, takut sakit. Oh, ini ada orang pinter. Ya, ayo ke orang pinter. Sama orang pinternya suruh makan pasir. Ya wis tak makan pasirnya. Kenapa kok mau makan pasir? Karena takut mati, pengen sembuh, maka makan pasir. Ketakutan yang tidak mendasar itu membuat seseorang melakukan hal-hal yang aneh. Hal-hal yang aneh dilakukan. Hati-hati. Jangan sampai hati kita digerogoti ketakutan dan kita jadi melakukan hal-hal yang bodoh, yang tidak masuk akal. Hati-hati. Jangan sampai iblis dibiarkan untuk masuk dan merusak segalanya. Next, kita cepat saja. Next. Dan kita di sini belajar bahwa ternyata ketidakadilan dan penindasan oleh Firaun itu semakin parah. Dicatat di dalam Keluaran pasal yang pertama mulai. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Bukan cuma zaman penjajah ketika ada di Indonesia, tapi dari zaman dulu ribuan tahun yang lalu sudah ada kerja
rodi, kerja paksa, ditindas. Wong datang ke Mesir untuk menikmati tanah yang subur, untuk menikmati makanan, untuk menikmati janji Tuhan. Tapi iblis tidak suka. Itulah modus operandi, itulah pola kerja yang akan selalu terjadi berulang-ulang. Ketika Anda menikmati kenyamanan, ketika Anda menikmati hal yang enak berkat Tuhan, apakah Anda kira iblis akan berdiam? Oh, justru iblis akan selalu berusaha mencari celah. Oleh karena itu selalu berkali-kali kita mengingatkan bahwa jangan sampai kita membuka celah. Kita percaya bahwa kalau kita ibadah, kita semua mengikuti protokol yang ada. Kita sehat, amin. Tapi juga tidak buka celah. Karena begitu ada celah, iblis itu ada saja yang mau dia garap, itu ada saja. Dia itu kurang kerjaan, selalu ingin merusak, membunuh, membinasakan. Hati-hati. Hati-hati. Penindasan yang dilakukan bangsa Mesir semakin parah. Dulu tanah Goshen diberikan untuk mengalami berkat, sukacita, hidup yang baru, hidup yang berbeda. Dan apa yang bisa bangsa Israel lakukan pada saat itu? Tidak ada. Kalau sudah jadi budak, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Budak itu tidak punya hak, budak itu tidak berhak ngomong, budak tidak berhak minta. Kalau saudara suka lihat film-film yang zaman dulu-dulu, diceritakan mengenai Mesir. Kalau ada budak yang berhenti bekerja saja, belum minta, berhenti saja bekerja, padahal belum waktunya, budak itu akan dipecut sampai berdarah. Budak tidak punya hak. Kalau sudah jadi budak tidak bisa apa-apa. Padahal mereka ini bangsa perjanjian. Mereka ini bangsa dari Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Dan seterusnya. Tapi berubah jadi budak. Itu selalu kerja iblis. Menyusahkan, menyengsarakan. Dan itu yang membuat bangsa Israel sempat bertanya-tanya, loh, lah saya di sini untuk hidup enak, kok mengalami hal yang seperti ini? Mengapa ini terjadi? Mengapa bisa demikian? Dan mereka pun rupanya berseru kepada Tuhan. Nah ini dia bangsa Israel. Ingat Tuhan diberkati. Tapi terlalu diberkati lupa sama Tuhan. Begitu lupa terjadi sesuatu yang tidak enak baru ingat lagi. Sama seperti saya dan saudara ya. Kalau lagi diberkati. Wah saya ingat Tuhan. Wah kayaknya kita itu habis nge-charge. Handphone kita sudah full. Wah saya sudah ke gereja, saya sudah full. Saya tidak akan lagi ke gereja untuk berapa lama. Karena saya sudah di-charge. Begitu baterainya habis. Begitu hasilnya reaktif, ke gereja lagi. Tidak ada di sini kok ya. Tidak ada yang ngaku ya. Semua di sini sehat, amin. Saya minggu lalu mengatakan, saya lupa di ibadah 2 atau 3. Sebetulnya ya, ini bukan untuk menyebarkan kepanikan. Sebetulnya kita tidak ada yang tahu. Karena zaman sekarang ada yang namanya OTG. Orang tanpa gejala. Jadi sebetulnya kita tidak ada yang tahu di tempat ini apakah ada atau tidak yang dideteksi ada virusnya atau tidak. Tetapi kita tidak memperkatakan itu. Karena apa? Kita percaya kita ada darah Yesus yang melindungi. Tapi saudara, kita juga tidak buka celah. Kalau dikatakan physical distancing bukan cuma di gereja tapi kemanapun Anda pergi, ya lakukan itu dengan baik. Lakukan taati supaya iblis tidak menemui celah. Kalau iblis menjumpai celah dia bisa garap kita habis-habisan. Celah itu bukan cuma secara fisik, melalui pikiran kita, melalui perkataan kita. Kalau perkataan kita cuma ngerasani orang, cuma ngeresulon, tidak mengucap syukur, itu juga celah yang bisa iblis pakai. Sama seperti bangsa Israel. Iblis temukan ada celah di bangsa Israel. Sudah enak-enak di Goshen kok. Iblis bisa pakai Firaun untuk bisa jadi saluran tangannya. Dan kita lihat di sini next. Setelah Israel berdoa meminta Tuhan tolong. Akhirnya Tuhan membangkitkan satu orang lagi bernama Musa. Let my people go, kata Tuhan. Biarkan umatku pergi.
Tuhan memakai seseorang yang tidak cakap dalam hal berbicara, tetapi cakap dalam pola pikirnya, karena Musa adalah didikan Mesir. Tuhan pakai orang yang tepat untuk menghadapi situasi yang tepat. Dan Musa yang pada awalnya mengatakan, jangan saya, kakak saya saja, saya tidak bisa bicara. Tapi Tuhan pakai Musa. Dan kita tahu semua kisah selanjutnya. Next, kita lihat, Allah itu adalah Tuhan perjanjian bagi bangsa Israel. Sekali lagi ditegaskan kata perjanjian. Ia menunjukkan kemahakuasaannya di tengah-tengah bangsa Mesir. Dan Keluaran 8 ayat 23 mengatakan, sekali lagi kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Sebab aku akan mengadakan apa? Perbedaan antara umatku, umat Israel, dan bangsamu, bangsa Mesir. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Saya kutip bahasa Ibraninya, saya tulis dalam bahasa Latin supaya kita semua bisa baca. Dipakai kata peduth yang artinya distinction, pembedaan, pemilahan, deliverance, pembebasan, redemption, penebusan. Kata peduth ini hanya terpakai di Keluaran 8 ayat 23 saja. Kata distinction, kata pemilahan, pemisahan, deliverance atau redemption ini hanya dipakai di Alkitab di ayat ini saja. Artinya apa? Ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan bagi bangsa yang ada di dalam perjanjiannya. Bagi umat perjanjian Allah, ada janjinya yang besar yang akan dia lakukan. Ada amin saudara? Mungkin hari ini kita bukan bangsa Israel, tapi kita adalah bangsa yang percaya pada Tuhan. Dan bangsa yang percaya pada Tuhan akan mengalami janji-janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu adalah kita akan mengalami perbedaan dan pembedaan. Ada amin? Kita lanjut terlebih dahulu. Next. Nah, ayat 23, 22 dan 23 dari Keluaran 8 ini kurang lebih bisa ditempatkan dengan tulah yang keempat. The fourth plague, yaitu lalat pikat. Saudara, ini menarik. Ketika saya coba teliti, ini menarik. Makanya saya beri gambar itu. Ya. Di budaya Mesir kuno, ada dewa yang namanya Khepri, yang disebut sebagai the sun god, dewa matahari. Badannya manusia, kepalanya adalah beetlebug kalau bahasa Inggrisnya. Saya tidak tahu bahasa ilmiahnya kumbang apa. Kumbang yang kayak ada tanduknya itu loh saudara, beetlebug. Dan itu salah satu dewanya Mesir yang mereka puja-puja, yang mereka sembah-sembah. Tapi ternyata ketika tulah yang keempat terjadi, lalat pikat itu bukan hanya lalat. Yang meluncur itu adalah lalat dan kemudian ada, saya tuliskan di situ, ada lalat, ada kecoa, maaf saudara ya, ada kumbang Mesir. Ternyata bangsa Mesir dipermalukan. Yang mereka sembah selama ini justru itu yang menyerang ternak mereka habis, yang melukai banyak bangsa Mesir. Ketika ayat 23 dituliskan, besok engkau akan melihat mujizat itu terjadi, akan ada pembedaan. Tanah Goshen bersih tidak mengalami apa-apa. Tetapi lalat pikat itu mulai menyerang Mesir, ternaknya dan semuanya. Bahkan binatang yang menjadi dewa mereka yang mereka sembah, itu pun juga menyerang membabi buta mereka. Karena Mesir tidak dalam perjanjian dengan Tuhan. Karena Mesir tidak ada God's protection, tidak ada perlindungan Tuhan. Karena Mesir bersedia dipakai oleh iblis pemimpinnya. Maka tidak ada perjanjian Tuhan yang menaungi bangsa mereka. Tapi bangsa Israel yang berada di dalam perjanjian dengan Tuhan, itu tidak mengalami apa-apa. Kita tahu, kita belajar bahwa bahkan sampai tulah yang ke-10, anak sulung yang meninggal, bahkan ketika itu di Goshen, di kampungnya Israel, disematkan tanda darah di ambang pintu. Ada tanda darah anak domba Allah. Sehingga semua anak sulung Israel semuanya selamat. Tapi diceritakan di Mesir berbunyilah sebuah teriakan tangisan yang begitu mengerikan. Karena semua anak sulung mereka mati.
Karena tidak dalam perjanjian. Saya ulangi, berkali-kali saya sudah mengatakan dari tadi, tidak dalam perjanjian. Tapi yang ada di dalam perjanjian dengan Tuhan mengalami pembedaan. Mengalami hal yang berbeda. Saudara, bukan sebuah kebetulan hari ini kita berada di tengah-tengah perkara yang namanya pandemi. Kalau yang dialami oleh bangsa Mesir pada saat itu adalah plague. Plague itu adalah wabah. Nah, secara ilmiah wabah dan pandemi itu hampir sama tetapi berbeda. Wabah yang dialami Mesir itu dikatakan wabah kalau yang meninggal itu masif, banyak sekali dan penyakitnya mematikan. Tapi kalau pandemi itu bisa jadi penyakitnya tidak terlalu mematikan tapi yang kena banyak. Tapi pada intinya sama. Plague dan pandemic itu hampir sama. Saat itu Israel berada di kondisi yang seperti itu. Saat ini kita warga negara Indonesia dan dunia berada dalam kondisi yang seperti ini. Tetapi apa yang membedakan? Ada perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Saya yakinkan saudara, hari ini kita semua, kalau seperti tadi pagi firman Tuhan ingatkan, kita mengandalkan Tuhan. Kita hanya menaruh harapan pada Tuhan. Kita adalah umat-umat yang berada di dalam perjanjian Tuhan. Dan kita tidak perlu khawatir. Amin. Tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut. Takut itu tidak perlu, waspada perlu. Takut itu tidak perlu, waspada perlu. Banyak penemuan-penemuan yang ditemukan untuk bisa mencegah pandemi ini mengenai kita. Masker, ada lagi yang lain-lain dan sebagainya. Banyak sekali teknologi yang ada. Kita tidak perlu takut. Kita gunakan teknologi yang ada untuk melindungi diri. Bersihan, tidak suka kotor-kotor ya kan. Sementara ini kita berdoa supaya semuanya ini cepat selesai, amin. Yang sudah runtuh Tuhan pulihkan lagi. Itu bagian kita. Tapi bagi diri kita ada jaminan dari Tuhan. Bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan. Maka firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan. Diberkatilah orang-orang yang menaruh harapannya dan mengandalkan Tuhan saja. Mari bangsa yang dalam perjanjian Tuhan. Andalkan Tuhan senantiasa. Amin. Next, kita hampir selesai. Mengapa kok semuanya itu terjadi? Tulah itu terjadi. Allah ingin Firaun mengetahui bahwa ia sudah menebus dan mengkhususkan umatnya dari tulah-tulah itu. Tulah itu terjadi karena Allah ingin menunjukkan kepada Mesir bahwa Allah yang disembah orang Israel itu powerful, sangat berkuasa. Dan itu hanya akan menimpa bangsa yang tidak dalam perjanjian. Tapi yang dalam perjanjian tidak kena apapun. Lupa apakah ada bangsa Israel yang kena? Saya yakin kalau ada bangsa Israel yang mencoba-coba kong kali kong dengan Mesir saat itu, pasti kena. Bukan Israelnya, bukan orang Kristen yang tidak akan kena. Tolong garis bawahi. Saya orang Kristen, saya pasti tidak kena COVID-19. Bukan Kristen saudara. COVID tidak takut sama KTP saudara. COVID tidak takut sama baptisan air saudara. Tapi COVID takut kalau dia tahu di dalam saudara ada Allah yang meletakkan perlindungan yang dahsyat. Iblis itu tidak takut. Apa agamamu Kristen? Iblis tidak takut, malah justru saudara jadi daftar DPO nomor 1 oleh iblis. Ini orang Kristen harus dikerjai. Iblis tidak takut KTP saudara. Tapi iblis takut kalau saudara hanya mengandalkan Tuhan. Saudara meletakkan harapan Anda pada Tuhan. Dan saudara taat melakukan firman Tuhan. Iblis tidak berani. Kalau ada dia berani-berani menyerang, itu cari gara-gara. Dan kalau iblis cari gara-gara, hati-hati. Amin saudara. Saya berdoa semua kita hari ini menangkap firman yang sederhana ini dan kita percaya bahwa ada perlindungan yang bersama dengan kita. Allah itu adalah Allah yang setia dengan perjanjiannya. 2 Timotius 2 ayat 13 bahkan mencatat bahwa jika kita tidak setia, baca baik-baik, dia itu tetap setia. Wow. Kita ini tidak setia.
Sama handphone juga apalagi tidak mungkin bisa setia. Handphone bisa rusak, bisa ganti lagi. Ada bahkan yang handphonenya sampai layarnya tidak bisa kelihatan. Pak, pokoknya bisa keluar suaranya saya pakai. Ya, silahkan setia. Manusia itu dipenuhi dengan ketidaksetiaan. Makanya setiap pernikahan selalu diingatkan bahwa seperti Kristus dan jemaat. Supaya kita mencontoh Kristus. Supaya kita setia. Kita ini tidak setia. Tapi dikatakan Tuhan, dia tetap setia. Mengapa dia setia? Baca saudara yang terakhir ini. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Allah kita itu tidak bisa menyangkali. Kalau dia punya sifat yang setia. Dan Allah kita itu bukan Allah yang pelin-pelan. Mari katakan bersama saya. Allahku bukan Allah yang mengingkari dirinya. Allahku bukan Allah yang pelin-pelan. Amin saudara. Pegang ini baik-baik. Mulai dari sekarang ketahuilah. Kalau Allah dari dulu baik. Maka sekarang pun Allah itu baik. Dan sampai selama-lamanya Allah kita Allah yang. Kalau ada ketidakbaikan yang terjadi. Salah siapa? Allah. Kita harus cross check dulu. Apakah kita yang membuka celah? Apakah kita yang didapati membuka celah bagi si iblis untuk menyerang kita? Allah tidak dapat menyangkal dirinya. Kalau dia melindungi manusia, dia akan selalu melindungi manusia. Kalau dia menyembuhkan, dia akan selalu senantiasa menyembuhkan. Kalau dia memberkati, dia akan selalu senantiasa memberkati. Berkatnya itu ada di atas kepala orang yang benar. Berapa banyak orang yang benar pada hari ini boleh angkat tangan kanannya tinggi-tinggi? Oh ternyata pakai masker masih bisa angkat tangan ya saudara. Saya kira enggak bisa. Tuhan berkati saudara, silakan turunkan tangan. Saudara, apapun yang terjadi di sekeliling kita, firman Tuhan mengingatkan bahwa kalau kita mengandalkan Dia dan kita didapati orang-orang yang benar, maka akan ada berkat di atas kepala orang yang benar. Dan berkat itu yang saat ini kita bahas, yang kita pelajari, yaitu perlindungan. Saya yakin ini juga relevan dengan kondisi sekitar kita hari-hari ini. We need protection. Kita mencari perlindungan. Bahkan dicanangkan kalau bisa tidak keluar rumah. Rumah ibadah pun kalau bisa kapasitasnya 50% ke bawah. Nah, rumah ibadah kita yang sekarang ini bukan cuma 50%. Saya sudah diberitahu oleh kepala rumah tangga bahwa gereja ini hanya terisi 35 sampai maksimal 40% kalau penuh. Dan ini pun tidak penuh. Jadi kita di bawah kapasitas, kita tidak melanggar protokol. Ini untuk informasi saudara ya. Kita tidak melanggar, kita tidak mau ada celah saudara. Karena apa? Kita tahu kalau ada perjanjian dengan Tuhan, kita tidak mau iblis bisa curi-curi kesempatan. Ada amin? Nah itu yang harus saudara pegang. Next, slide terakhir. Saya ingin saudara baca kalimat ini bersama-sama. Sebentar lagi kita akan selesai. Tim musik boleh kembali tampil ke depan. Mari kita baca sama-sama ketiga kalimat ini. 1, 2, 3. Tuhan sudah berjanji bahwa akan ada perbedaan. Ada amin? Akan ada perbedaan. Bagi saudara yang dalam perjanjian dan orang yang di luar perjanjian. Letakkan di diri saudara. Aku punya perjanjian dengan Tuhan. Tuhan punya perjanjian dengan aku. Aku akan dilindungi. Aku akan diluputkan. Ada amin? Kita tidak buka celah. Next. 1, 2, 3 kita baca. Bagian kita sekarang adalah apa? Taat dan klaim janji Tuhan. Perkatakan, Tuhan aku mengklaim janjimu. Aku memperkatakan janjimu. Saat ini aku perkatakan bahwa aku sehat dalam nama Yesus. Karena itu janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita harus sakit dulu baru dia menyembuhkan. Tidak. Tuhan selalu merencanakan sehat. Tapi ada kuncinya. Taat. Taat itu kata lainnya protokol. Protokol itu artinya apa? Mengikuti. Berada di jalur. Tidak menyeleweng, tidak kanan kiri. Taat, bersandar, percaya pada Tuhan. Yang terakhir, katakan pada diri kita. 1, 2, 3. Berhenti panik dan takut. Dan pegang janji Tuhan.
berhenti panik dan takut. Manusia yang mengalami kepanikan, ketakutan itu aneh-aneh. Ada yang takut sama rambut panjang, ada yang takut sama orang yang tidak berambut, ada yang takut sama ketinggian, ada yang takut sama rasa takut itu sendiri. Loh ada yang takut air. Bayangkan baunya kayak apa kalau orang takut air. Kita hidup di iklim tropis, saudara. Ada yang takut sama kucing, ada yang takut sama ketakutan itu banyak. Kalau kita mau tambahi daftar ketakutan kita, maka kita jadi orang yang tidak beriman, yang tidak percaya. Oleh karena itu jangan takut. Justru dalam pandemi ini jangan takut. Jangan panik. Kita tahu bahwa kita tidak boleh gegabah, tapi jangan takut. Mengapa? Karena ada Tuhan yang akan memberikan perbedaan. Karena ada Tuhan yang akan mengerjakan karya yang dahsyat. Yang percaya bahwa Anda adalah umat yang di dalam perjanjian dengan Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan datang ke hadirat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Ya Tuhan. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Oh, biar lagu ini berbicara ke hati saudara. Oh, amin, amin. Dalam genggaman-Mu. Mari yang percaya angkat tangan kanan tinggi dan katakan bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, Amin. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Mari saat ini terima kemenangan. Ku terima Haleluya. kemenangan dari-Mu. Mari bersama-sama katakan dari awal. Haleluya. Ku hidup karena percaya. Ya Tuhan Yesus. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. I will not give up. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Mari terus pegang dia, pegang janjinya. Oh, amin, amin. Dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan bersama, angkat tanganmu. Aku punya Tuhan yang besar,
kemenangan. Oh, kemenangan darimu. Mari terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. 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 Kami terima Tuhan kemenangan yang Kau sediakan bagi kami. Amin. Kami terima kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa akan terjadi perbedaan apabila kami setia dan taat dan takut akan Tuhan dan berpegang kepada janji Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja. Akan terjadi perbedaan. Akan terjadi perbedaan dengan orang-orang yang lain. Apapun yang kami lalui, kami bisa menyaksikan bahwa Tuhan Engkau Allah yang setia. Kalau itu sudah terjadi kepada beberapa orang, biar orang-orang yang lain juga mengalami pembedaan yang mereka alami. Karena Tuhan mereka dahsyat. Tuhan kami, Tuhan yang kami sembah dahsyat adanya. Terima kasih. Dan saat ini kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Dengarkan apa yang firman Tuhan katakan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Amen. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan padamu kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya sama-sama kita katakan. Amin.